Kompas TV terkait dengan banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Saya Vidi Batlolone. Saudara, warga korban banjir mencoba bertahan di tengah kondisi yang porak-poranda akibat banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Seperti harapan mulai hadir dari bantuan yang mulai berdatangan dari sejumlah pihak. Banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyisakan kisah duka bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga dan juga warga yang harus bertahan hidup dengan keterbatasan akibat bencana. Korban banjir kini membutuhkan berbagai macam bantuan untuk menata hidup kembali, seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan. Bantuan pun mulai datang dari berbagai pihak seiring dengan upaya pembukaan jalur-jalur yang sebelumnya terisolasi akibat banjir dan longsor. Planning buat penyaluran, kita udah ada tim khusus yang ngedevelop. Figur publik juga ikut ambil bagian dalam pengumpulan bantuan. Pendiri Malaka Project Ferry Irwandi misalnya, yang berhasil mengumpulkan donasi hingga mencapai 10,3 miliar rupiah. Kalau baca cerita-cerita evakuasinya, kan ada ibu yang memeluk anaknya. Ferry bahkan sempat melakukan live stream sambil berbincang dengan korban terdampak. Ini buat teman-teman yang nggak tahu, gue lagi nelpon sama CEO Kita Bisa, kebetulan orang Minang juga. Sekarang beliau lagi di Padang. Lebih dari 87.000 donatur ikut berpartisipasi dalam pengumpulan dana ini. Melalui platform Kita Bisa, total dana 10,3 miliar rupiah itu terkumpul dan segera disalurkan di lokasi terdampak, terutama wilayah terpencil. Ferry pun menyampaikan rasa terima kasihnya pada seluruh warga yang telah membantu, bahkan jauh melebihi target yang diharapkan. Halo warga sipil sekalian, langsung aja gue mau mengumumkan pengumuman yang penting banget. Jadi kemarin gue baru bikin crowdfunding dalam waktu 24 jam. Kita tentukan waktunya dalam kurun waktu 24 jam ya, karena kita butuh ini disalurkan secara cepat ya. Dan sejak kita buka kemarin sampai hari ini kita tutup, dana yang sudah terkumpul lebih dari 10 miliar rupiah. Dan ini disumbang oleh lebih dari 87.000 orang. Angka yang sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Gue speechless karena di awal targetnya cuma 500 juta, ternyata bisa terkumpul sebanyak itu. Gokil lah, masyarakat Indonesia gokil banget. Dan terima kasih sudah percaya, terima kasih sudah membantu, terima kasih sudah saling menjaga ya teman-teman. Dan sudah jadi tanggung jawab dengan dana sebesar itu, dengan kepercayaan sebesar itu. Semua bantuan ini bisa tersalurkan. Seluruh bantuan yang terkumpul merupakan bentuk kepedulian dari warga untuk warga. Diharapkan seperti harapan hadir dan korban bencana banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera ini bisa bertahan hidup dan perlahan bangkit. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses penyaluran donasi yang telah dilakukan melalui platform Kita Bisa, kita akan membahasnya bersama CEO Kita Bisa, Fikra Ijaz. Selamat siang Mas Fikra. Selamat siang Mas. Ya Mas Fikra, kami mengapresiasi melalui platform Anda ini bisa juga terkumpul banyak bantuan termasuk untuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang saat ini sedang dilanda bencana. Ini 10 miliar rupiah sudah dikumpulkan pendiri Malaka Project melalui platform Anda Kita Bisa. Nah, ini bagaimana rencana penyalurannya nanti? Siap, terima kasih banyak Mas Vidi. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi di sini Kita Bisa berperan sebagai platform dan luar biasa semangat warga bantu warga yang ini ya di-display oleh masyarakat. Tapi pertama-tama izin saya ingin menyampaikan belasungkawa terhadap semua korban dan keluarga ya, yang data terakhir BNPB sudah melebihi 700 korban jiwa dan 1 juta lebih yang sedang mengungsi sekarang. Nah, terkait penggalangan dana dari Ferry yang dilakukan selama hanya 24 jam saja ya, dari tanggal 1 Desember hingga kemarin 2 Desember terkumpul itu lebih dari 10,3 miliar dari 87.000 donatur, seluruh elemen masyarakat, perseorangan, individu, komunitas, bahkan ada perusahaan juga yang menyalurkan dana CSR mereka. Nah, tentu di sini peran Kita Bisa ada 2, Mas Vidi. Yang pertama, selaku platform kami menjaga agar proses penggalangan dan penghimpunan dana itu bisa terlaku secara masif dan juga transparan. Yang kedua, kami juga membantu mengkoordinasikan agar penyaluran itu bisa efektif dan tepat sasaran. Nah, untuk dana yang terkumpul di penggalangan dana Ferry ini itu merupakan satu dari
kumpulan ada 300 lebih, Mas Vidi, penggalangan yang diinisiasi di Kitabisa untuk korban banjir Sumatera, itu baik dari tadi ya perseorangan, teman-teman public figure, influencer, komunitas, maupun juga NGO. Nah, ini kami berkoordinasi dengan berbagai pihak. Ada simpul-simpul relawan di lapangan, ada lembaga NGO yang juga sudah men-set up posko, termasuk juga pihak pemerintah yaitu Kementerian Sosial, TNI maupun juga pemerintah daerah setempat gitu agar sekali lagi penyaluran ini bisa berlangsung secara efektif. Yang diutamakan sekarang adalah penyaluran bantuan yang sifatnya emergency karena memang ini masih keadaan sangat darurat, akses logistik terbatas. Kita berkoordinasi selalu dengan warga lokal juga ya, bagaimana cara menyalurkan khususnya di daerah-daerah yang saat ini masih kesulitan untuk bisa mendapatkan akses seperti kalau Aceh ya di Tamiang. Itu juga masih menjadi tantangan. Jadi semua jalur kita coba tempuh, baik itu melalui darat, melalui sungai, ataupun juga berkoordinasi melalui udara bersama dengan TNI. Baik, kalau dari Ferry Irwandi sendiri sudah terkumpul sekitar 10 miliar, kalau dari berarti ada 300 lebih yang tadi Anda sebutkan itu kalau boleh diketahui seperti apa, Mas? Baik. Tadi kalau untuk penggalangannya Ferry Irwandi yang sudah ditutup itu memang dia ada link sendiri ya kitabisa.com/bantu Sumatera kita. Namun tadi di Kitabisa saat ini yang sudah terverifikasi ada 300 lebih penggalangan dana terkait korban banjir di Sumatera ini, Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Secara total dana yang sudah terhimpun saat ini sudah melebihi 31 miliar dari 370.000 lebih orang baik ya, donatur yang menunjukkan semangat warga bantu warga ini. Dan sekali lagi semua dana ini kita akan koordinasikan penyalurannya agar bisa terlaksana secara cepat, efektif dan juga tepat sasaran, Mas Vidi. Baik, selama ini perjalanan untuk menyalurkan bantuan ke wilayah bencana yang Anda ketahui seperti apa, Mas? Ya memang banyak tantangan. Ini kami di sini menerima telepon dari headquarter, tapi ada belasan dari tim Kitabisa yang langsung terjun ke lapangan, baik itu di Sumbar maupun di Sumut. Ferry Irwandi sendiri juga dalam waktu dekat ini rencana akan ikut melakukan penyaluran, meskipun dia harus cek kondisi kesehatan. Kalau dari lapangan yang kami dapat informasinya memang masih banyak medan-medan yang sulit untuk ditembus ya. Kalau di Aceh tadi kembali di area Tamiang, di area Kabupaten Langsa, itu perlahan sudah ada yang mau terbuka aksesnya, tapi masih banyak yang tentu saja belum mendapatkan logistik bantuan yang dibutuhkan. Jadi memang kita sekarang bisa lihat juga banyak ya dari footage yang ada di sosial media, yang ada di media-media bagaimana kondisi lapangannya. Banyak juga footage dari udara betapa masih banyaknya area-area yang sulit dijangkau dari darat sehingga memang harus ditempuh melalui jalur udara. Nah, disinilah sekarang salah satu tantangannya bagaimana kita bisa memperbanyak akses tersebut karena ada wilayah-wilayah yang masih terisolasi, Mas Vidi. Jadi itu tantangan yang kami dapatkan dari informasi di lapangan. Baik, ini kan penyaluran bantuan ini kan berupa uang ya dari para donatur, terus kemudian kepada Ferry Irwandi 10 miliar. Terus kemudian nanti tim Kitabisa sendiri yang akan menilai begitu, kira-kira seperti apa bantuan yang harus diberikan dalam berupa apa, seperti itu atau seperti apa, Mas? Bisa dijelaskan? Baik. Tadi sekali lagi dalam hal penyaluran kita bisa di sini berkoordinasi secara aktif dengan simpul-simpul relawan setempat maupun lembaga-lembaga NGO. Ada 10 lebih lembaga NGO yang saat ini berkoordinasi aktif dengan kami. Ada 11 rumah sakit di wilayah Sumbar, Sumut dan juga Aceh yang juga menjadi mitra koordinasi kami serta pemerintah setempat. Sekali lagi supaya kita bisa memahami kebutuhan masing-masing lokasi. Nah, untuk pengadaannya sendiri ada beberapa cara, Mas Vidi. Jadi jika diberangkatkan dari Jakarta, tentu logistiknya akan diadakan di sini dan dititipkan untuk berangkat bersama. Tapi lebih banyak yang sebetulnya langsung di lokasi setempat itu diadakan ya. Untuk misalnya bantuan-bantuan pangan, bantuan paket sanitasi, obat-obatan, maupun logistik posko seperti tenda-tenda dan lain-lain. Baik, Mas, kondisi mana saja yang Anda ketahui ini terparah sehingga membutuhkan bantuan yang cepat begitu? Ya, saat ini kalau informasi dari tim yang berkoordinasi di lapangan memang ada area-area spesifik seperti di Aceh. Tadi saya ulangi ada Kabupaten Langsa, Aceh Tamiang, di Takengon juga Benar Meriah, Sumatera Utara itu khususnya di Tapanuli Selatan, spesifiknya di Batangboru juga Padang Sidempuan.
Dan di Sumatera Barat penyaluran ini sedang diutamakan di daerah Agam ya, Palembayan, Padang Panjang, dan juga Tanah Datar. Itu kalau nggak salah di sana yang jumlah korbannya juga terbesar. Oke, dan bantuan apa saja Mas yang paling krusial yang dibutuhkan para korban? Ya, untuk fase saat ini Mas Vidi memang masih seputar kedaruratan ya, emergency needs seputar bahan pangan. Ini karena akses pangan kita lihatnya masih sangat terbatas. Sanitasi, hygiene kit, gitu ya, semua hal yang yang berkaitan dengan keseharian masyarakat di sana yang sedang kesulitan untuk mendapatkan akses. Baik. Dan juga ini kan teman-teman simpul relawan, NGO masih juga men-setup ini ya dan mengoperasionalkan posko, maka juga kebutuhan-kebutuhan masing-masing posko inilah yang saat ini menjadi perhatian utama gitu untuk penyaluran donasi. Oke, kalau kesulitan dalam penyaluran bantuan berarti hanya soal akses yang susah atau seperti apa Mas? Utamanya hanya akses, yang terbesar tentu adalah akses gitu ya, karena ini kan Galodo dan juga ada longsor ya, jadi memang ada area-area bisa dilihat kita kan di sosmed banyak sekali melihat ya, ada yang sudah mencoba ke sana, tapi aksesnya secara darat itu sulit ditempuh atau belum bisa diterjang, secara sungai pun juga tidak bisa menyasar ke semua area gitu, jadi memang salah satu opsi yang ada yaitu adalah bantuan melalui udara, tapi ini kan juga secara ketersediaan itu terbatas ya, sehingga memang di sini menjadi salah satu tantangan terbesar untuk akses kembali ke setiap pihak dan keluarga yang terdampak. Karena ini luas sekali cakupan dari banjir dan longsornya ini, Mas. Baik Mas Fikra, CEO Kitabisa, terima kasih untuk penjelasan Anda di Kompas TV. Semoga apa yang Anda lakukan dan juga para donatur untuk menyumbang ini bantuan bisa segera sampai dan bisa digunakan oleh para korban bencana alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Mas Fikra, terima kasih banyak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Vidi. Selamat siang. Saudara, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD melalui ketuanya Sultan Bakhtiar Najamuddin mendorong pemerintah pusat menaikkan status bencana banjir bandang dan longsor di 3 provinsi Pulau Sumatera. Kita akan kembali usai jeda.